terhormat dosen penguji ujian kinerja pendidikan profesi guru dalam jabatan 2025. Perkenalkan, nama saya Filomena Jamal SPD, guru mata pelajaran pendidikan agama Katolik dan budi pekerti. Saya mengajar di Sekolah Dasar SD Iteng 2, Kecamatan Satamese, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saya sekarang mahasiswa PPG di LPDK Santo Yakobus Merauke. Pada kesempatan hari ini, 8 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan kegiatan praktek pembelajaran di kelas 4. Elemen aku dipanggil untuk berkembang dengan suku elemen aku pribadi yang unik. Untuk lebih jelas, berikut adalah video praktek pembelajaran saya yang telah saya laksanakan. Mohon masukan dan saran agar kedepannya kegiatan pembelajaran saya dapat lebih baik. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Marilah kita menyiapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Hari ini ada yang tidak datang? Semuanya hadir? Hadir. Itu tandanya anak-anak semangat untuk belajar. Oke, baik. Anak-anak, materi kita hari ini adalah aku pribadi yang unik. Apa? Aku pribadi yang unik. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku. Indonesia Raya. Merdeka, merdeka. Hiduplah Indonesia Raya. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan bahwa setiap orang dipanggil oleh Allah untuk mengembangkan talenta dan kemampuan yang telah diberikannya. Yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi bakat dan kelebihan yang dimiliki sebagai anugerah Allah. Terus yang ketiga, peserta didik menunjukkan sikap bertanggung jawab dan semangat belajar sebagai wujud panggilan Allah untuk berkembang dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak, ada 4 keunikan yang dimiliki oleh manusia. Ada 4. Yang pertama itu keunikan jasmani, keunikan bakat atau kemampuan, keunikan sifat, keunikan pengalaman. Coba kamu lihat gambar di dalam. Itu adalah gambar yaitu keunikan bakat. Ada yang bakatnya melukis, ada yang bakatnya memasak. Itu adalah keunikan bakat. Anak-anak, setiap orang itu memiliki keunikannya masing-masing. Setiap orang itu memiliki apa? Keunikannya masing-masing. Keunikan dalam diri kita itu tidak semuanya sama. Pastikan berbeda. Misalnya dalam hal sifatnya, rambutnya, kulitnya, bentuk badannya. Keunikan jasmani itu misalnya ini, anak kembar sekalipun tetap ada kekhasannya berbeda. Misalnya, coba Naca. Iya, misalnya Seren dan Seren tadi mereka itu kembar. Pastikan memiliki keunikan yang berbeda. Semuanya punya bakat? Punya. Yang punya bakat olahraga siapa? Yang punya bakat menari siapa? Tuhan menciptakan kita itu dengan caranya masing-masing. Setiap orang itu memiliki
wajah yang berbeda satu dengan yang lain. Baik anak-anak, yang berikut adalah keunikan sifat. Keunikan sifat itu semuanya juga tidak sama. Ada yang sifatnya itu egois, lembut, habis itu baik hati, tidak pernah marah. Tapi ada yang sifatnya juga itu orangnya itu pemarah. Kita juga memiliki keunikan dalam segi sifat itu tadi atau karakter. Memiliki sifat baik, ramah, dan sabar. Sedangkan yang lain mungkin memiliki sifat yang akan sopan, semangat, tetapi kadang-kadang ceroboh. Dalam sifat ramah pun misalnya, setiap orang masih memiliki lagi keramahan yang khas dan unik dari diri kita masing-masing. Setiap orang mempunyai sifat ramah. Yang berikut, jujur, berikut, dan sebagainya yang khas dan unik. Sifat seseorang itu tidak pernah akan sama persis dengan sifat yang lain. Yang berikut, kita masuk di keunikan pengalaman. Setiap orang mempunyai pengalamannya masing-masing, mempunyai pengalaman yang unik. Seseorang tidak ada yang sama. Misalnya, Clarita dia punya pengalaman itu, pengalaman waktu liburnya itu, dia pergi libur di dia punya nenek. Sedangkan Sandra, dia punya pengalaman itu, pengalaman dia latih masak di rumah. Pengalaman kita itu tidak semuanya sama. Kita mengalami pengalaman yang indah. Ada pengalaman yang sedih, ada pengalaman yang indah. Ada berapa tadi kita punya keunikan dalam diri kita? Tadi ada berapa? 4. Siapa yang masih ingat? Ya, coba baca. Ya, keunikan jasmani, keunikan bakat, keunikan sifat, keunikan pengalaman. Ya, ada 4 itu tadi. Ada keunikan jasmani, keunikan bakat atau kemampuan, ada keunikan sifat, dan ada keunikan pengalaman. Oke, baik anak-anak, kita bandingkan kita punya keunikan yang ada dalam diri kita itu dalam kitab Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 31. Manusia diciptakan oleh Tuhan secara istimewa. Salah satu keistimewaan tersebut yaitu kemampuan yang dianugerahkan oleh Tuhan kepada setiap orang. Ya. Setiap orang memiliki kemampuannya berbeda-beda. Kemampuan yang diberikan oleh Tuhan itu berbeda-beda. Nah, contohnya itu apa? Ada yang bisa melukis, Ya. bisa memasak, Ya. ada yang bisa menyanyi. Ya. Ada yang bisa melukis, ada yang bisa ya. Ada yang bisa Menyanyi. tepuk tangan. Apa yang diberikan oleh Tuhan kepada kita itu kita harus syukuri. Ya, kita harus syukur. Tidak boleh begini. Kenapa dia kasih rambut lurus, sedangkan saya rambut keriting? Pokoknya saya tidak mau terima. Saya maunya harus rambut lurus. Saya maunya kulit putih. Saya tidak mau kulit hitam. Nah, kita tidak boleh memaksa Tuhan. Yang menciptakan kita di dunia itu siapa?
suci di atas. Pak Karita. Menciptakan manusia menurut rupa dan citranya. Ya, Allah menciptakan manusia menurut gambar dan Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya. Terus yang kedua, apa keunikan manusia menurut Kitab Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 31. Apa keunikan manusia menurut Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 31? Apa? Siapa yang bisa menjawab? Coba. Ini ada ya. Mereka bisa beranak cuculah dan bertambah banyak. Mereka bisa beranak cucu dan bertambah. Yang kedua, seperti yang Adelia jawab tadi itu apa? Mereka Mereka beranak cucu dan bertambah. Mereka beranak cucu dan bertambah. Baik anak-anak. Nah, setiap orang adalah pribadi yang unik. Setiap orang pribadi yang unik. Setiap orang adalah pribadi yang unik. Tidak ada di dunia ini yang tidak punya keunikan. Kita diberikan keunikan atau bakat itu supaya kita bisa bakat yang ada dalam diri kita itu harus kita kembangkan. Tidak boleh begini, oh saya bakatnya itu olahraga, tapi nyatanya tidak apa, tidak pernah turun lapangan, hanya mau lihat bola kaki saja, takut. Nah, tidak boleh begitu. Bakat yang ada dalam diri kita itu kita harus kembangkan. Tugas ini sebentar kita bagi dalam kelompok 3 kelompok. Kita bagi dalam 3 kelompok. Sekarang kita mengambil apa? Tempat duduk dalam posisi kelompok. Tidak boleh ribut. Angkat kursinya baik-baik. Ada 4 kelompok. Ada 3 kelompok. Nah, di sini sebentar kamu tulis dan punya mata pelajarannya, kelas, kelompok berapa, habis itu jumlah kelompoknya berapa orang. Mengerti? Mengerti? Mengerti, Bu. Ini kerjanya. Baca baik-baik dia punya soal. Kelompok 1 sudah? Kelompok 1 sudah? Kita dengar sama-sama presentasi dari kelompok 2. Kepada kelompok 2, saya persilakan kenang nama kelompok dan hasil presentasinya. Ya, bisa lagi. Selamat siang teman-teman. Selamat siang.
Siapakah yang memiliki kemiripan wajah denganmu di dalam keluarga? Jawab, Bapak. Dua, apakah wajahmu sama persis dengan salah satu anggota keluargamu? Iya, sangat persis. Tiga, tuliskan cerita tentang kemampuan mereka. Dua, apa keunikan manusia menurut Kisah Kejadian bab 1 ayat 26-31 bisa beranak cucu dan bertambah banyak. Itu saja hasil presentasi. Ya, tepuk tangan untuk kelompoknya. Yang berikut kelompok 1. Saya persilakan kelompok 1 untuk maju ke depan. Ya, silakan kelompok 1. Baca hasil diskusi kalian. Jangan lupa perkenalkan nama, kelas, dan kelompoknya. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Apa kabar kalian pagi hari ini? Baik. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Nama kelompok Nacha Seren Aurel Marvel Nathan Brand. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Siapakah yang memiliki kemiripan wajah denganmu di dalam keluarga? Jawab, tidak, karena manusia memiliki masing-masing perbedaan. Ya, besar sedikit. Apakah ada pengalaman teman yang mirip dengan pengalamanmu? Tidak, manusia menurut Kisah Kejadian beranak cuculah dan bertambah banyak. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Diskusi kalian. Ya, kita dengar sama-sama hasil diskusi dari kelompok 3. Selamat siang teman-teman. Selamat siang. Perkenalkan nama kami dari anggota kelompok perempuan. Apa keunikan manusia menurut Kisah Kejadian? Aku pribadi yakin. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya, saya persilakan kelompok 3 untuk kembali ke tempat duduk. Baik, terima kasih. Kita sudah mendengar sama-sama tadi hasil presentasi dari teman-teman kelompok. Nah, di situ tadi ada pertanyaannya. Yang pertama itu, apa yang diceritakan dalam kitab suci di atas? Coba lihat sama-sama. Apa yang diceritakan dalam kitab suci di atas? Ya, kelompok mana yang bisa menjawab? Kelompok 2, coba. Coba kelompok 2, kelompok 1, coba. Apa yang diceritakan dalam kitab suci
pasti? Sudah, Bu. Sudah? Sudah, Bu. Aku pribadi yang unik. Dari yang Ibu sudah bahas tadi ada 4 tadi, ya. Keunikan fisik, keunikan apa? Bakat atau kemampuan, keunikan sifat, keunikan Pengalaman. ya. Setiap orang memiliki bentuk dan rupa wajah yang berbeda. Yang apa? Yang apa? Yang berbeda. Keunikan kemampuan. Setiap orang memiliki kemampuan pikiran dan hati. Setiap orang itu memiliki pikiran dan hati. Siapa di kelas 4 yang tidak punya hati? Angkat tangan. Siapa di kelas 4 yang tidak punya pikiran? Angkat tangan. Semuanya ada? Ada. Semuanya ada? Nah, setiap kita pasti mempunyai pikiran dan hati. Kalau tidak punya hati itu namanya orang apa? Orang jahat. Itu namanya orang apa? Nah, sifat egois itu seperti apa? Coba Naca berikan contoh supaya teman-teman tahu. Oh, sifat egois ini seperti ini. Contoh sifat egois, dia contohnya temannya itu terlalu yang egois saja, yang usaha kita usaha. Siapa lagi yang bisa jelaskan egois itu seperti apa? Sifat egois itu seperti apa? Coba Clarita. Ketika temannya sedang kesusahan, Ya, itu. Sifat egois itu ketika temannya lagi susah, teman yang lainnya tidak mau bantu. Itu namanya sifat egois. Jadi kita itu penting itu saling membantu. Penting itu saling membantu. Ya, penting itu saling membantu. Kita harus menjaga tubuh kita itu dengan baik. Karena tubuh kita itu diciptakan oleh siapa? Tuhan. Tuhan Allah. Yang berikut, apakah kamu sudah menjaga panca indera kalian? Sudah? 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 Kita itu harus menjaga dengan baik. Kita punya panca indera sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah. Itu adalah salah satu ungkapan rasa syukur kita kepada Tuhan Allah. Yang pertama itu kita harus menjaga kita punya badan dengan baik. Habis itu kita harus menjaga kita punya panca indera itu dengan baik. Dengan kita menjaga itu, Tuhan pasti lihat di atas. Oh, begini anak ini, anaknya baik. Dia tidak pernah melawan dia punya orang tua. Dia tidak pernah melawan dia punya guru. Dia selalu menghargai dia punya guru. Tetapi kalau kita punya sifat yang seperti Clarita bilang tadi, ketika ada teman yang lagi susah, dia tidak mau bantu, berarti dia punya sifat itu egois.
egois. Jadi itu tadi pentingnya itu. Aku pribadi yang unik. Aku pribadi yang unik. Baik anak-anakku sekalian, terima kasih untuk hari ini. Materi tentang aku pribadi yang unik sampai di sini. Dan sekarang sebelum kita pulang, saya minta kepada adik-adik untuk berdoa menutup. Pada adik-adik saya persilakan untuk berdiri dan mengambil sikap yang pantas dalam berdoa. Anak-anakku sekalian, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Izinkanlah saya membawa doa ini menurut iman Katolik. Dalam nama Bapa